Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Devi Yulia, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 760 jemaah haji asal Banyuwangi terpaksa tertahan di Jeddah setelah penerbangan mereka dibatalkan. Kelompok ini terdiri dari kloter 43 dan 44 yang sedianya pulang ke Indonesia pada Senin dini hari. Pembatalan dilakukan atas dasar keamanan operasional di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Kepala Kemenak Banyuwangi, Chaironi Hidayat, membenarkan penundaan ini dan menyatakan belum ada kepastian jadwal pengganti. Namun, beredar informasi bahwa penerbangan mungkin dijadwalkan ulang pada 26 Juni meski belum resmi. Untuk saat ini, seluruh jemaah masih menginap di hotel dekat Bandara Jeddah. Kondisi mereka dipastikan sehat dan seluruh kebutuhan logistik telah dipenuhi. Sementara itu, kloter 42 telah tiba di Indonesia dan sedang dalam perjalanan menuju Banyuwangi. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 5 anggota panitia seleksi untuk menjaring calon anggota Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031. Penunjukan ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 57/P tahun 2025. Wamensetnek Juri Ardianto menjelaskan pansel dipimpin oleh Erwan Agus Purwanto dan wakilnya Munafrizal Manan. Anggota lainnya adalah Ahmad Suwaidi, Makmun Murad, dan Ida Budiati. Pansel akan menjaring 18 nama calon yang selanjutnya diserahkan ke Presiden untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. DPR lalu memilih 9 anggota untuk ditetapkan menjadi anggota Ombudsman. Seleksi meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, masukan publik, hingga uji integritas. Pembentukan pansel ini diharapkan memastikan pengawasan pelayanan publik yang lebih akuntabel dan partisipatif. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi isolasi akibat pendangkalan pelabuhan Pulau Baai. Penandatanganan dilakukan usai rapat terbatas bersama Wakil Ketua DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet di Istana Selasa kemarin. Presiden Prabowo menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mendorong pembangunan di Pulau Enggano, termasuk penanganan akses transportasi laut yang terganggu akibat pendangkalan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut DPR telah berkoordinasi dengan Presiden dan menyampaikan bahwa pengerukan pelabuhan saat ini tengah dilakukan oleh Pelindo. Pendangkalan yang terjadi dalam 2 bulan terakhir telah menghambat mobilitas kapal dan jalur penyeberangan ke Pulau Enggano yang berada 12 jam perjalanan laut dari kota Bengkulu. Sebagai pulau terluar di barat daya Indonesia, Enggano memiliki posisi strategis namun masih terkendala infrastruktur dasar. Melalui Inpres ini, pemerintah menegaskan komitmen pembangunan yang merata hingga ke wilayah terluar demi menjamin konektivitas dan kesejahteraan warga Enggano. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya perempuan yang terlibat sebagai kurir narkoba. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama BNN terkait pengungkapan sindikat narkoba lintas wilayah.
Menurut Menteri Arifah, perempuan mudah dimanipulasi secara sosial dan ekonomi, khususnya ibu rumah tangga. Iming-iming uang lebih cepat menjadi faktor pendorong. Data BNN menyebutkan dari 285 tersangka kasus narkoba periode April sampai Juni, sebanyak 29 diantaranya adalah perempuan. Menteri PPPA mendorong pendekatan hukum yang berkeadilan gender, melibatkan penyidik perempuan, pendamping psikologis, dan melihat konteks sosial para pelaku. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom menyatakan modus penyelundupan narkoba oleh perempuan semakin ekstrim, termasuk melalui organ tubuh. Ia menegaskan, negara harus hadir untuk melindungi, bukan sekedar menghukum. Kementerian PPPA akan memperkuat edukasi di tingkat keluarga dan komunitas perempuan, serta mendorong ketahanan keluarga agar tidak mudah direnggut sindikat narkoba. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, Polresta Malang Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial EF yang tewas di sebuah losmen pada Minggu malam, 16 Juni 2025. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, mengungkapkan korban yang bekerja sebagai muncikari dicekik oleh kekasihnya sendiri, AK, akibat cekcok mulut terkait uang. Saat ini, korban meminta bayaran sebesar Rp500.000, namun pelaku hanya membawa Rp200.000. Pertengkaran dipicu oleh hinaan verbal yang berujung pada tindakan mematikan. Penyelidikan sempat terhambat karena CCTV di losmen tidak berfungsi, namun pelaku berhasil ditangkap di kediamannya di Desa Patok Picis, Wajak, Kabupaten Malang, 5 hari setelah kejadian. Penyidikan juga mengungkap hubungan asmara antara korban dan pelaku yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, meski korban sudah berkeluarga. Kuasa hukum pelaku menyatakan tindakan itu dipicu oleh hinaan yang menyebut pelaku sebagai pengangguran tak beruang. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam pasal 340 KUHP jika terbukti ada unsur perencanaan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, sebanyak 1.511 pelajar di Kediri Raya mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2025. Seleksi dilaksanakan selama 2 hari, pada 24 hingga 25 Juni. OSN tahun ini diselenggarakan berbasis komputer dan diikuti oleh peserta dari 50 sekolah di kota maupun Kabupaten Kediri. Menurut Operator Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Kediri, Yazid Bastomi, jumlah peserta terdiri dari 599 siswa kota Kediri dan 912 dari Kabupaten Kediri. Ujian meliputi 9 mata pelajaran di antaranya matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, astronomi kebumian, geografi, dan ekonomi. Seleksi digelar selama 2 hari dengan pembagian mata pelajaran berbeda di setiap hari. Tahun ini, kebijakan baru diberlakukan. Pelajar SMA yang sebelumnya tidak diizinkan kini dapat mengikuti OSN, membuka peluang lebih luas bagi siswa kejuruan untuk berekspresi di bidang akademik. Selain itu, seleksi dilaksanakan secara mandiri di masing-masing sekolah. Salah satunya SMA Negeri 1 Kediri yang mengikut sertakan 43 siswanya dalam seleksi. Pelaksanaan di sekolah masing-masing diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekaligus memberikan kenyamanan bagi peserta. Demikian laporan Java TV melaporkan.
Masih di Berita Nusantara, pemirsa, untuk menjamin kepastian hukum atas aset pemerintah, BPPKAD Kota Kediri melakukan pengukuran tanah pada sejumlah aset jalan milik Pemda. Pengukuran ini menjadi bagian dari proses penertiban sertifikat tanah. Kegiatan pengukuran ini dilakukan secara kolektif oleh BPPKAD bersama Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri, Dinas PUPR, dan Kelurahan Ngronggo. Langkah ini dipandang penting untuk mendapatkan data batas dan luas tanah yang valid. Hasilnya akan digunakan dalam proses penertiban sertifikat tanah Pemda sekaligus menguatkan aspek hukum atas aset tersebut. Diharapkan melalui langkah ini, pemerintah Kota Kediri mampu meningkatkan tata kelola aset secara berkelanjutan demi mendukung pembangunan daerah yang lebih terencana. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, kabar mengenai tewasnya Komandan Pasukan Quds Iran, Brigjen Ismail Qani, resmi dibantah. Komandan tinggi Iran itu muncul dalam perayaan kemenangan di Teheran, menyusul berakhirnya konflik 12 hari dengan Israel. Sebuah video yang diunggah kantor berita Tasmin dan ditayangkan Press TV menampilkan Qani berada di tengah-tengah rakyat Teheran, menghadiri perayaan kemenangan atas Israel pasca operasi yang disebut The Fine Victory. Press TV menyebut kehadiran Qani sebagai pembantahan langsung atas rumor kematiannya dalam serangan udara Israel pada pertengahan Juni. Sebelumnya, The New York Times melaporkan Qani termasuk dalam daftar tokoh militer yang tewas dalam serangan Israel terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran, yang dilakukan dengan dugaan Iran sedang memproduksi senjata nuklir, klaim yang telah dibantah Teheran. Konflik antara Israel dan Iran sendiri telah berlangsung sejak 13 Juni, yang melibatkan serangan rudal, drone, hingga intervensi langsung Amerika Serikat yang membom 3 situs nuklir di Iran. Setahunnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata pada Senin malam waktu setempat. Kemunculan Qani dalam kondisi sehat dinilai sebagai pesan simbolik yang kuat dari Teheran, sekaligus upaya untuk memperkuat narasi kemenangan Iran di tengah gejolak geopolitik kawasan Timur Tengah. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devi Yulia dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.